Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sehat selalu. Segala puji dan syukur patut kita haturkan di hadapan Tuhan, sebab kasih dan kebaikannya lah yang telah menopang hidup kita dan memungkinkan kita untuk berjumpa pada malam hari ini, untuk bersama-sama menyatakan penyembahan kita di hadapannya melalui renungan dan doa malam. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mengambil saat yang teduh. Saya jemput kita untuk berdiri dan kita angkat pujian mulia-mulia namanya. Pertolongan kepada kita itulah datang daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang setia memeliharakan ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia dan salam sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
akan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Surat 2 Korintus pada pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan demikian. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini, berdasarkan bacaan kita 2 Korintus pasal 5 ayat 6-10, hidup dengan percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, satu pertanyaan yang patut untuk kita gumuli bersama-sama yakni, dengan cara bagaimanakah kita harus menjalani hidup ini yang syarat dengan tantangan dan pergumulan? Dengan cara bagaimana kita jalani hidup ini, kehidupan yang syarat dengan tantangan dan dengan pergumulan? Saya tidak mempunyai tips untuk pertanyaan yang olehnya hati Anda akan mendapatkan kepuasan. Saya tidak mempunyai jawaban untuk memberikan kepuasan kepada Anda semua. Sebab jawaban yang pasti ada di dalam firman Tuhan, yakni Alkitab. Bagaimana hidup Anda dan saya tetap terjalin karib dengan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Ya, bagaimana Anda dan saya meyakini dengan sendirinya bahwa Tuhan itu ada, walau tak kasat mata, walau kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri, tetapi Ia turut merasakan segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini. Dengan demikian, saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan tadi, maka lahirlah pertanyaan baru yang ditujukan justru kepada Anda dan saya. Apakah Anda dan saya percaya dengan sungguh, tidak tanggung-tanggung, bahwa Tuhan itu ada atau tidak? Jadi justru melahirkan pertanyaan baru yang ditujukan, yang diarahkan kepada saudara dan saya. Apakah sungguh saudara dan saya yakin, percaya Tuhan itu ada, atau justru sebaliknya Tuhan tidak ada? Jika Anda tidak percaya,
maka hidup Anda akan terus dibayang-bayangi oleh rasa takut dan khawatir. Dan pertanyaan yang Anda ajukan akan terus berkumandang. Akan terus lahir dalam diri Anda. Yang menuntun kehidupan Anda dalam sebuah proses pencarian hidup yang tidak akan pernah berhenti. Anda akan terus menjadi seorang pengembara iman. Sebab Anda belum mendapatkan kepastian. Dan pada akhirnya Anda akan merasa lelah dan hidup dalam keputusasaan. Tetapi jikalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Ia real dalam kehidupan kita, sekalipun mata ini tidak melihatnya, maka hati kita akan merasa tenang, merasa damai, merasa tentram. Dan itulah realita iman. Alkitab menyatakan bahwa iman adalah dasar, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tak ada manusia dalam dunia ini yang tidak memiliki harapan. Tetapi iman menjadi pondasi, menjadi dasar, fondamen dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tetapi ada. Itu Ibrani pasal 11 ayat 1. Jadi iman menjadi dasar bagi orang percaya dalam menjalani kehidupannya, dan tanpa iman maka seseorang tidak akan pernah mengalami perkenanan dari Tuhan. Benar apa yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Di sana dituliskan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Anda tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas jawabannya, bukan? Kalau kita tidak percaya, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Tetapi ketika kita percaya, maka kita akan mengalami perkenanan Tuhan. Dan segala realita yang menimbulkan tanda tanya karena beratnya tekanan, beratnya pergumulan, oleh iman itu akan membuat hati kita tenang. Oleh iman itu akan membuat hati kita damai. Karena itu saya mau mengatakan bahwa iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Orang Kristen yang beriman, orang Kristen yang percaya, orang Kristen yang memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan dan janjinya, meski hal itu belum menjadi kenyataan, ia akan mengatakan di dalam Tuhan, yes, aku percaya, aku pasti selamat. Orang Kristen yang beriman tidak akan pernah ragu dan bimbang akan segala janji-janji Tuhan. Sebaliknya, ia memegang teguh janji itu tanpa mempertanyakannya. Ia terus bersabar, ia terus bertekun menantikan pemenuhan janji itu. Sama seperti yang telah ditunjukkan oleh Abraham. Pada usianya yang sudah tidak memungkinkan lagi, ia mendapatkan karunia seorang anak, tetapi tidak ada alasan baginya untuk tidak percaya. Ia tetap meyakini Allah ada, Tuhan ada. Ia mengerti apa yang terbaik baginya. Karena itu ia bertekun di dalam kesabarannya, maka Allah berkenan kepadanya. Dan hal itu dinyatakan sebagai kebenaran. Dalam hal inilah, saudara-saudara, maka kita dapat
mengetahui alasan bagi Paulus untuk tetap bertahan hidup walau harus menghadapi tantangan dan ujian yang berat. Dalam hal inilah kita sekarang mengerti mengapa Paulus tidak tawar hati walau dirinya sedang berhadapan dengan maut. Melalui perikop bacaan kita ini, Paulus hendak menyampaikan pesan moral kepada saudara dan saya bahwa jika Allah yang menjadi alasan Anda dan saya untuk hidup, maka tidak boleh ada alasan untuk menyerah terhadap persoalan. Kalau Tuhan itu menjadi alasan bagi kita untuk hidup, maka tidak boleh ada alasan untuk menyerah pada kondisi yang menakutkan. Paulus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kepadanya kelak. Itu dicatat di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Penderitaan yang terjadi dan dialami olehnya saat sekarang ini, itu tidak akan sebanding dengan apa yang akan Tuhan berikan kepadanya di dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya ia berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, bahwa meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara-saudaraku, banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu, dengan keluh kesah, dengan persungutan, dengan omelan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena fokusnya hanya tertuju kepada besarnya masalah yang ada di depan matanya. Sehingga ia tidak mampu melihat ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari masalah yang sedang ia hadapi. Mari belajar meneladani Paulus yang senantiasa berjalan dengan iman. Adalah rugi besar jika kita tidak bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Ini yang dipertontonkan oleh Rasul Paulus. Sehingga di dalam keadaan yang menyakitkan, justru di situ ia menyatakan rasa syukurnya. Ia mengatakan justru di dalam kelemahanku kuasa Kristus bekerja. Karena itu melalui bacaan kita, ia mengatakan kami hidup dengan percaya bukan karena melihat. Ia hidup bukan karena melihat, tetapi yakin ia hidup karena ia percaya Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup. Dan karena itu Tuhan Yesus juga menyatakannya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 bagian B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena itu saudara-saudara, mari jalani hidupmu. Seberat dan sebesar apapun persoalanmu, yakin Tuhan selalu ada. Ia ada di samping kita, ia mengerti setiap persoalan kita, dan ia tahu apa yang terbaik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Hidup dengan percaya bukan karena melihat, itu baru hebat. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Untuk mendengar, untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu meneguhkan firman-Mu di hati kami semua. Sehingga di tengah-tengah kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Kami tidak mempertanyakan keberadaan Tuhan. Justru kami mempertanyakan keberadaan kami di hadapan Tuhan. Adakah kami yakin dengan sungguh bahwa Engkau ada? Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga apapun masalah kami, apapun persoalan kami meletakkan kehidupan kami hanya di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan seluruh umat-Mu di tengah situasi yang sampai sekarang ini belum berubah. Mari Tuhan
menyatakan segala kebaikan dalam setiap harap mereka, mengaruniakan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua, agar mereka tetap tegar menjalani hidup ini, mengangkat tanggung jawab, terlebih di dalam memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus menopang seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Masaleh. Engkau mengerti setiap masalah yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan rumah tangga. Beri hikmat dalam peran selaku bapa maupun selaku ibu, agar selaku orang tua mereka dapat menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga dalam roh yang takut akan Tuhan. Sehingga kehidupan rumah tangga mereka adalah kehidupan di dalam penyembahan, untuk terus mengagungkan Engkau, untuk terus memuliakan Engkau. Memberkati anak-anak cucu karunia-Mu, menyatakan segala yang baik untuk setiap harapan, untuk pengejaran masa depan. Kami yakin dan percaya, ketika Tuhan berkenan atas kehidupan mereka, maka tidak satupun daripada mereka yang gagal. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani kehidupan masing-masing mereka. Beri kuat dan teguh di tengah keadaan yang sangat sulit sekarang ini. Jauhkan dan hindarkan hidup mereka dari segala mara dan bahaya. Dan kiranya firman-Mu ini Tuhan akan memberi kuat bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang berjuang dengan keadaan kelemahan tubuh yang masih mereka derita sampai sekarang ini. Baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah mereka. Di tangan-Mu tidak ada hal yang mustahil. Ketika Tuhan berkehendak untuk menyatakan mujizat-Mu, maka kami percaya mereka pasti sembuh. Dijamalah kiranya saudara kekasih kami, Bapak Jonathan sampai Toding, saudara kekasih kami Jenny Papa Puasa, Ibu Alfrida Paimbonan, saudara kami Audi Mantiri, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya di Jemaat Masaleh. Kiranya mereka dilawat oleh kuasa-Mu dan kembali kuat untuk menikmati hidup bersyukur kepada-Mu. Pun demikian untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai sebagai tenaga medis di garda terdepan dari zona merah untuk merawat para pasien corona. Mari Tuhan jaga dan lindungi kehidupan mereka. Bahkan yang sekarang ini terpapar oleh virus corona, hamba terus berdoa, pulihkan keadaan mereka Tuhan, sehingga mereka akan kembali kuat untuk mengangkat tanggung jawab kemanusiaan, menolong setiap orang yang dalam kelemahannya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya mengembalikan sukacita bagi saudara-saudara kami yang telah mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kami bersyukur Tuhan telah menolong mereka untuk memakamkan orang-orang yang mereka kasihi. Teristimewa Opa Madeten sekeluarga, pun demikian Bapak Daniel Tumonglos sekeluarga. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau telah menuntun hamba-Mu sekeluarga Bapak Tumonglo untuk menjalani perjalanan dari Pongraka hingga tiba tadi pagi di Makassar. Kasih-Mu dan rahmat-Mu akan terus melingkupi kehidupan mereka untuk menikmati hari-hari karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba pun berdoa dan bermohon kepada-Mu, kiranya Engkau terus memberkati majelis gereja-Mu, terlebih khusus di dalam perampungan, renovasi gedung gereja, khususnya tahap pertama perbaikan atap. Dan biarlah semua yang dilakukan ini boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan sendiri. Pun demikian Engkau akan menggerakkan anak-anak Tuhan untuk berbaik hati, menyatakan tanda kasih, membantu pembangunan di gedung gereja Toraja Jemaat Masaleh. Siapapun mereka ya Tuhan, yang membawa korban syukur mereka untuk pelayanan pembangunan ini, Engkau akan memberkati mereka dengan kelimpahan kasih-Mu. Diberkatilah semua orang yang selalu setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Memberkati hamba-Mu sekeluarga di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini.
Engkau kiranya menyatakan segala kebaikan-Mu untuk hamba-Mu ini. Engkau mengaruniakan kekuatan dan kesehatan bersama dengan istri hamba-Mu. Biarlah kami boleh menata kehidupan pelayanan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak karunia Tuhan. Memberkati adik yang ada di Samarinda dalam tahap-tahap terakhir penyelesaian pendidikannya. Memberkati Diel dalam persiapannya untuk kembali masuk kuliah. Juga Epi yang sudah menjalani masa sekolah. Biarlah kasih-Mu akan melingkupi kehidupan mereka semua. Pun demikian, Ita dan Geri Tuhan berkati. Memberkati kekasih kami Vina di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Memberkati kekasih kami Cali, Ando. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Pun demikian buat anak dan saudara kekasih kami Riki. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu ini. Kami sampaikan doa kami dengan harapan yang besar bahwa Tuhan akan melindungi kami pada malam ini, agar kami dapat beristirahat dengan penuh damai. Besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh keberkatan untuk menikmati hari baru karunia Tuhan, dan kami memuliakan Engkau. Sahuti kami Tuhan, sebab kami datang kepadamu hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus, yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, tetaplah percaya bahwa Tuhan ada. Ia tidak pernah meninggalkan kita, terlebih kepada kita yang selalu menaruh harap kepadanya. Tuhan bersabda, carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita, penyembahan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi penguatan bagi kita semua. Dan kami mengingatkan bahwa besok malam pada pukul 19.00 kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada seluruh anggota jemaat. Mari kita siapkan diri kita untuk menikmati penyembahan kepada Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.